Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Wahyu Sodik Pramono. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025, program studi pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di LPTK Universitas PGRI Semarang dengan NIM 255-35092. Pada kali ini, Selasa 26 Agustus 2025, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 9B di MTS Negeri 4 Boyolali yang beralamatkan di Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Ini adalah kartu identitas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, baik. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin berdoa. Siap, doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum Bapak mulai, saya absen dulu ya. Nanti silakan yang saya panggil bisa angkat tangan sambil bilang hadir. Agija Naswa, Anandita Putri, Sivanur, Trisna, Warda, Yesi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, untuk meningkatkan nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silahkan semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan bisa duduk kembali. Oke ya, kali ini kita akan membahas materi tentang kebugaran jasmani. Ya, kebugaran jasmani. Jadi di dalam materi kelas 9 ada materi tentang kebugaran jasmani atau physical fitness. Kira-kira tahu nggak contohnya apa itu kebugaran jasmani latihannya? Mas Dimas, apa kira-kira Mas? Pola hidup sehat. Contoh latihan kebugaran jasmani. Jogging.
Saskia apa kira-kira? Senam. Bisa. Marsha, kira-kira apa Marsha? Contoh latihan biar kita kebugaran jasmaninya itu bisa meningkat. Apa? Yang pernah kamu lakukan apa? Bersepeda ya. Nah, itu tadi adalah contoh dari latihan kebugaran jasmani ya untuk meningkatkan daya tahan. Nah, sebetulnya apa sih itu tujuan dari kebugaran jasmani? Nah, ini tujuan dari kebugaran jasmani itu sendiri adalah dapat mempraktikkan dan menganalisis keterampilan gerak spesifik serta mengembangkan pola perilaku hidup sehat, termasuk memahami dan melakukan latihan pengembangan kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan. Jadi dalam kebugaran jasmani itu terbagi menjadi dua, ada kesehatan sama keterampilan. Nah, apa sih itu bugar? Nah, kebugaran jasmani kemampuan fisik yang dimiliki oleh seseorang untuk melakukan aktivitas fisik tanpa harus mengalami kelelahan dan merasakan kecapean yang berarti. Jadi semakin tinggi kebugaran jasmaninya akan semakin baik juga tingkat kondisi tubuhnya. Jadi ketika kalian memiliki kebugaran jasmani yang bagus, ketika kalian melakukan aktivitas apapun itu, kalian akan bisa melakukannya dengan jangka waktu yang panjang. Ya, contoh sederhananya, biasanya kamu bersepeda cuma kuat 1 jam. Ketika kalian sering melatihnya setiap hari, lama-lama bisa kuat 2, 3 sampai 4 jam. Bahkan mungkin rute atau jaraknya bisa lebih panjang. Contohnya lagi ketika jogging, kamu nggak pernah jogging, ketika suruh jogging 5 kilo, kira-kira kuat nggak? Nggak. Pasti 1 kilo pertama sudah kelelahan, ada sudah yang ngos-ngosan. Jadi ketika kalian sering latih setiap hari, joggingnya pelan-pelan 1 kilo dulu, bertahap masih 1 kilo, sudah mulai enteng, tambah 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, kemudian sampai ke 5 kilo, akhirnya kalian terbiasa. Akhirnya kebugaran jasmani itu bisa terbentuk. Ya. Nah, kemudian apa sih unsur dalam latihan kebugaran jasmani? Jadi ada beberapa unsur yang ada dalam kebugaran jasmani, kurang lebih ada 10 ya, yang biasanya dilakukan latihan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Apa saja itu? Ini. Nah, yang pertama adalah kekuatan atau strength. Nah, kekuatan di sini adalah kondisi tubuh dalam menggunakan otot untuk memaksimalkan tenaga ketika melakukan suatu aktivitas fisik. Kemudian yang kedua ada daya tahan atau endurance. Dan daya tahan di sini merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan organ tubuhnya seperti paru-paru dan jantung dalam waktu yang cukup lama dan tempo yang berbeda antara sedang dan cepat secara efektif dan efisien serta tanpa merasakan sakit dan lelah yang berarti. Daya tahan endurance ya. Kemudian yang ketiga ada speed atau kecepatan ya. Waktu yang dibutuhkan seseorang dalam melakukan gerakan yang berbeda dan berkesinambungan. Kemudian ada kelincahan atau agility, kemampuan manusia saat beradaptasi diri dengan segala posisi tubuh. Nah, kemudian yang kelima ada kelenturan atau flexibility. Kemudian yang keenam reaksi, kemampuan tubuh seorang dalam menanggapi suatu gerakan, stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh orang lain. Kemudian ketepatan atau akurasi, kemampuan tubuh untuk mengendalikan gerakan terhadap sasaran yang ingin dituju. Ya. Kemudian yang kedelapan keseimbangan, kemampuan untuk mengendalikan organ dan saraf otot sehingga dapat mengendalikan gerakan tubuh dengan baik ya. Kemudian yang 9 ada koordinasi, kemampuan seorang dalam menyatukan gerakan tubuh berbeda ke dalam satu gerakan yang efektif. Kemudian yang terakhir ada daya otot ya, kemampuan seorang dalam menggunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Oke, nah nanti kita akan mencoba latihan dalam kebugaran jasmani itu yang disebut dengan sirkuit training ya, latihan sirkuit. Nah, apa sih itu latihan sirkuit? Jadi ini, jadi sirkuit training itu adalah metode latihan kebugaran jasmani yang dilakukan melalui serangkaian pos atau stasiun latihan. Nah, setiap pos memiliki jenis latihan tertentu yang dilakukan dalam waktu dan jumlah repetisi yang berbeda. Tujuan dari sirkuit training sendiri adalah meningkatkan kebugaran jasmani secara menyeluruh, kemudian mengembangkan kekuatan otot, melatih daya tahan jantung dan paru-paru, mengembangkan koordinasi, kelincahan dan keseimbangan, membentuk disiplin dan konsistensi. Ya, terakhir memberikan suasana latihan yang menyenangkan. Ya. Nah, prinsip dasar dari sirkuit training. Nah, ini yang pertama, jumlah pos itu minimal 6 dan maksimal 12. Ya, jadi untuk apa? Untuk mengurangi resiko cedera ataupun kelelahan. Yang kedua, waktu tiap pos adalah 30 sampai 60 detik atau 1 menit. Ya.
dengan repetisi. Kalau repetisi itu tergantung kekuatan kita. Bisa 10, bisa 15, bisa lebih. Ya. Kemudian istirahat antar pos 15 sampai 30 detik maksimal. Jumlah putaran 2 sampai 3 kali, minimal 2, maksimal 4, ya. Untuk apa? Untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Kemudian variasi latihan menyeluruh, atas, bawah, kemudian inti seluruhan, ya. Kemudian intensitasnya meningkat bertahap. Jadi pelan-pelan kemudian baru mulai meningkat, ya, itu. Nah, mekanismenya akan seperti apa? Nah, ini contoh rancangannya. Jadi nanti kurang lebih ada 7 pos. Kalau di sini kan contoh aja. Jadi ketika kalian mulai dari pos 1, pos 1 selesai 1 menit. Kalian pindah ke pos 2. Itu istirahatnya 20 detik. Kalau udah 20 detik, lanjut lagi melakukan di pos 2. Gerakannya apa? Contohnya gerakannya sit up. Kamu lakukan sit up. Dan seterusnya muter. Jadi nanti kita akan bagi 7 kelompok, ya, 7 kelompok secara merata. Nanti masing-masing kelompok akan dapat pos, ya. Nanti berhentinya ketika kalian kembali ke pos kalian masing-masing. Misalnya kelompok 1, pos 1, kelompok 2, pos 2, dan seterusnya sampai kelompok 7, pos 7. Kalau sudah kembali ke posnya masing-masing, berarti itu selesai 1 set. Kita istirahat dulu. Berapa? 2 menit. Itu ya. Jadi nanti silakan yang sudah bayar minum di bawah. Jadi nanti ketika istirahat boleh minum sambil atur nafas. Ketika sudah kita mulai kita mulai set yang kedua, ya. Itu. Jadi nanti kurang lebih ada 3 set. Nah, manfaat dari sirkuit training. Nah, yang pertama jelas tadi berkaitan dengan kebugaran jasmani, kemudian membentuk postur tubuh yang baik, kemudian membantu siswa lebih aktif dan bersemangat, kemudian menumbuhkan kerjasama dan disiplin, ya. Kemudian dasar fisik untuk prestasi olahraga. Terakhir, ya. Nah, manfaat dari latihan kebugaran jasmani, jadi keseluruhan, ya. Jadi manfaat dari kebugaran jasmani itu yang pertama bisa menurunkan berat badan, yang kedua mencegah terserang penyakit, yang ketiga meningkatkan hormon, ya. Terus yang keempat mengatur tekanan darah, yang kelima menghilangkan stres dan depresi. Kemudian meningkatkan energi, memperlancar kerja otak, kemudian melindungi tulang dari osteoporosis. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, sebelum kita keluar untuk praktek, saya akan membagikan LKPD. Di sini nanti ada tiga kegiatan. Jadi nanti silakan keluar, bisa sekalian membawa pulpen, ya. Jangan lupa ditulis nama kelas, ya. Dibaca dulu, kemudian dipahami, nanti baru dikerjakan, ya. Ketika kita selesai di kegiatan praktek nanti. Oke, biar nanti tidak hilang, silakan ditulis nama kalian dulu, nama lengkap, kemudian kelas. Habis ini kita keluar untuk melakukan kegiatan sirkuit training, ya. Ditulis dulu nama, kelas, kemudian keluar, silakan kalian pulpennya di bawah. Sudah? Oke, kalau sudah, setelah ini kita keluar untuk melaksanakan praktek sirkuit training. Nanti setelah ini di luar silakan kertasnya jadikan satu dulu di tempat yang aman, kemudian kita awali dengan pemanasan. Oke, yuk silakan kita keluar. Oke, perhatikan siap gerak. Sebelum kita melakukan aktivitas sirkuit training, kita pemanasan dulu, ya. Rentangkan 2 lengan tangan, gerak. Geser ke kanan dan ke kiri, yang tengah diam. Ya. Tegak, gerak. 4 langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, gerak. Rentangkan 2 lengan tangan, gerak. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Oke, kita mulai dari pemanasan. Kaki dirapatkan, kedua tangan disatukan, tarik ke atas, jinjit. Hitung bersama-sama, mulai. 3, masih rapat, lurus ke bawah. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki dibuka sedikit selebar bahu, tangan di belakang, tarik ke atas, lihat atas. Siap, mulai. 2,
Oke, kaki kiri ke depan. Kaki kiri. Kirinya mana ya? Yang depan teko, yang belakang lurus. Dorong ke depan. Ditahan. Siap, mulai. 2. 4, 5, 6, 7, 8. Masih sama. Sekarang yang depan lurus, yang belakang teko. Pegang ujung jari kaki. Siap, mulai. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, satunya. Kaki kanan depan. Dorong. Yang depan teko, yang belakang lurus. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik, tekuk. Siap, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan sulnya. Siap, gerak. Setengah lengan rencang kanan, gerak. Tegak, gerak. 4 langkah ke belakang, jalan. Oke, perhatikan sulnya, istirahat di tempat, gerak. Oke, setelah ini kita akan lakukan sirkuit training. Ada 7 pos, ya. Pos yang pertama adalah push up. Posisinya di mana? Nanti di sini, area sini. Push up selama 1 menit, ya. Kemudian yang kedua sit up, di mana? Di matras sebelah situ, push up. Sit up, sorry. Sit up. Kemudian di sini squat, ya, squat. Squat. Kemudian depannya jumping jack, ya, jumping jack. Ya, kalau squat cukup posisinya kaki buka agak lebar, tahan turun, naik lagi. Ini namanya squat, ya. Kemudian di sana ada 2, ada lompat hurdle sama ladder drill, ya. Untuk ladder drill nanti silakan lakukan ke sana, lari lagi sana, ya. Jadi kalau untuk yang hurdle lompatnya dari arah barat ke timur. Ya, arah barat ke timur, kalau sudah sampai timur lari lagi, lompat lagi sampai waktunya habis. Pelaksanaan berapa? 1 menit, ya. Kita bagi 7 kelompok. Ini sudah 1 2 3 4 5 6 7. Jadi nanti dimulai dari pos 1 2 3 4 5 6 7. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, seluruhnya siap gerak. Setelah saya bubarkan nanti langsung menuju ke posnya masing-masing. Untuk melaksanakan tugas tanpa penghormatan, bubar, jalan. Perhatikan, peralihannya dari pos 20 detik, ya. Peralihan dari posnya 20 detik. Pelaksanaannya adalah 1 menit. Paham? Siap ya? Kita mulai. Awas. Balik lagi, yang sini balik lagi ke sini. Balik lagi, ya, nah gitu. Ya. Ya. 1 menit, yuk ditahan dulu 1 menit. Ya. detik. 30 detik, yuk masih 30 detik lagi. Lututnya ditekuk mas, lututnya ditekuk mas, lututnya tekuk. Nah, miring ya gitu. Ya, good. Ayo, diangkat. Tahan perutnya. Ayo push up-nya lurus. Yang cowok. Buka naswa. Buka. Kalau pas tepuk ke tangan kakinya buka. Oke, langsung berpindah. 20 detik berpindah. Berpindah dulu 20 detik, yuk. Segera. Posisi dulu. Posisi dulu. Siap ya? Siap. Awas. Mulai. Ya. Turun. Posisi gini. Nih, turun, naik lagi. Turun, naik lagi. Nggak usah jinjit. Nggak usah, tangannya biasa aja. Ini buka lagi ya. Nah, gitu, tahan. Ya, gitu. Ayo, lututnya tekuk. Nah, ayo, naik. Ya. Ya. Ayo Trisna. Lompat, buka, tutup. Ya, buka, tutup. 15 detik lagi.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siap ya? Siap. Awas. Ya. Pakai lutut ya. Pusapnya pakai lutut. Disilangkan, silangkan. Nah, itu kayak gini. Ya, pakai lutut silangkan ya. Oke, siap ya? Ditekuk lututnya. Siap. Siap. Lurus lagi kakinya. Turun. Nah, kayak orang mau duduk. Kayak orang mau duduk. Ya. Oke. Ya, lompat ya. Ayo. Tekuk, turun, naik lagi, turun sampai bawah. Turun, naik lagi. Nah. Ya Saskia gitu. Ayo. Ayo pelan-pelan. Ya. Kalau nggak bisa sampai atas, gini aja. Ya sampai sini kerasa. Ya. 20 detik lagi. Siva angkat ya. Ayo Dita. Tunggu dulu. Bentar ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, istirahat. 3 menit boleh minum ya. Oke, setelah ini silakan LKPD yang saya bagikan tadi diisi ya. Kemudian setelah diisi dikumpulkan ke saya. Oke ya. Kira-kira butuh waktu berapa menit? 10 menit. Oke, silakan bisa mulai dikerjakan. Ambil LKPD-nya dikerjakan di sini. Ya. Dikerjakan, dilengkapi. Halo, sudah nanti kumpulkan ke saya. Ya. Kalau panas bisa geser ke tempat yang teduh boleh. Ya, kalau panas geser ke tempat teduh boleh. Ya. Ya, boleh. Sudah selesai? Ya. Ya. Yang sudah bisa kumpulkan ke saya. Yang sudah. Sendiri. Biar kelihatan yang belum siapa. Sini. Yuk, masih kurang 2 nak. Silakan yang coba berbaris lagi seperti tadi, sesuai kelompoknya. Matrasnya geser ke sana. Yuk, taruh sana dulu. Silakan berbaris. Posisinya seperti kelompoknya tadi. Yuk. Seperti tadi loh. Oke. Yang cowok geser sini lagi, maju lagi. Terus geser ini, geser ke kiri.
Geser sini, geser gini. Oke. Oke ya. Itu tadi latihan sirkuit training. Gimana rasanya? Capek enggak? Ya, kira-kira dari 7 item atau 7 pos tadi, mana yang paling susah? Susah semua. Ya. Yang paling susah yang mana? Push up. Apa? Sit up. Plank. Ya, yang paling mudah? Apa? Ladder, jumping jack, squat. Yang cowok, yang paling susah apa? Loncat hurdle. Yang paling mudah? Plank. Ya. Plank squat. Ya. Oke ya. Tadi latihan untuk melatih beberapa otot yang ada dalam tubuh. Ya. Itu jadi fungsinya buat apa? Untuk meningkatkan daya tahan ototnya, meningkatkan kekuatan dan kelincahan kita. Ya. Oke, untuk materi kebugaran jasmani, saya rasa hari ini cukup. Ya. Jadi ketika kalian melakukan beberapa tadi, yang pertama tadi di situ ada push up. Ya. Ketika kita melakukan gerakan push up, usahakan walaupun tidak sampai atas, yang penting bagian perutnya kerasa. Ya, itu namanya push up, melatih otot bagian perut. Kemudian plank juga sama. Plank ketika kita menahan bagian perut yang kerasa. Ya, dua-duanya melatih otot perut. Kemudian beralih ke squat. Ya, ketika melakukan squat jangan cuma kakinya jangan jinjit gini. Ya, nggak boleh. Ya, yang kena malah bagian lututnya. Tapi kedua kaki dibuka, terus kakinya menghadap ke depan. Ya, kemudian posisinya seperti orang mau duduk. Naik lagi. Fungsinya buat melatih otot kaki. Ya. Terus jumping jack juga sama ya. Bukanya ketika tangannya ke atas juga buka. Jangan dibalik. Ya. Ketika gini. Nah, ya, jangan dibalik. Tadi ada. Ya. Terus push up. Kalau push up melatih otot bagian lengan. Ya. Jadi kalau yang cowok full dengan kaki, yang cewek menggunakan lutut. Ya. Push up dorong lurus ke depan biar apa? Otot lengannya itu terbentuk. Terus yang dua itu buat melatih kelincahan. Ya, ada ladder drill, ada lompat hurdle. Ketika lompat hurdle, usahakan ketika lompat kedua kakinya melompat ya, lompat tinggi. Ya, itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada waktu kurang lebih 10 menit ya. Bisa buat ganti terlebih dahulu baru istirahat ya. Setelah ini silakan bisa istirahat, kemudian jangan lupa ganti baju terlebih dahulu. Kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih, saya cukupkan sekian. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kembali ke kelas.